Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John itu. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan mereview LCD touchscreen Crown ya. Nah, LCD touchscreen Crown dan yang pengen ku ganti ini adalah HP Vivo Y91C. Namun LCD touchscreen yang di tanganku ini cocok untuk Y91 yang biasa, Y91C yang ini, dan Y93 dan Y95 ya. Beberapa tipe Y ke atas kayak Y93, 91, 95 itu cocok untuk LCD touchscreen-nya ini. Nah, di video ini saya akan mereviewnya. Terus berapa harganya bang? Di manakah kita beli? Terus bagaimanakah kualitasnya? Tunggu dulu, di sini belum kupasang. Nah, semuanya akan saya jelaskan setelah pemasangan. Dan ini LCD touchscreen yang lamanya sudah ku lepas guys ya. Nah oke, dan untuk pemasangannya, pelepasan LCD touchscreen yang lama, kemudian pengeleman LCD touchscreen yang baru, saya akan taruh linknya di deskripsi. Nah sampai di sini saya akan langsung skip aja, langsung ke pemasangan LCD touchscreen ini guys. Oke, saya skip dulu. Oke guys, di sini sudah kita lakukan pengeleman dan lemnya sudah mengering. Kita lepas dulu isolasi kertas yang saya gunakan untuk merapetkan LCD touchscreen-nya. Sebenarnya ini tanpa ada tekanan yang gimana-gimana, alias nggak ada tekanan sama sekali terhadap LCD touchscreen-nya. Ini hanya menempel gitu aja supaya LCD touchscreen yang lemnya belum kering kemarin itu kagak bergeser guys ya. Dan sekarang kita lepas dulu untuk isolasi kertasnya. Dan ini LCD ini merek Crown ya. Ini lumayan bagus guys ya untuk mereknya ini, sering kupakai, bahkan mungkin udah puluhan kali aku beli merek Crown ini di berbagai tipe HP dan bagus-bagus saja, nggak ada komplain, udah berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya kayak gitu guys ya. Malahan kalau kerusakannya itu pas jatuh pecah. Nah kalau itu kan walaupun merek LCD apapun, kalau jatuh juga apalagi ke kerikil ya pasti pecah. Nah maksudku itu tanpa kita apa-apain, tanpa jatuh, tanpa apa, kayak gitu kan, itu nggak pernah sih saya dikomplain pelanggan. Kecuali barang datang, LCD datang, pas saya coba, memang kerusakan dari awal itu ada aja satu dua guys ya. Pas barang datang kita coba ada yang LCD-nya buram, itu kan wajar kan, namanya LCD. Nah tapi pas udah saya pasang dan udah berbulan-bulan sama pelangganku itu nggak ada yang komplain guys ya. Udah puluhan kali saya ganti dengan merek Crown ini dan ini lumayan bagus ya. Kecuali seperti kataku tadi ada jatuh, ada kena air, nah barulah ada gangguan. Tapi kalau nggak kenapa-napa, nggak kena air, nggak jatuh, biasanya bagus-bagus aja tuh LCD touchscreen-nya. Nah baiklah, sampai di sini kita akan mereview LCD touchscreen untuk HP ini guys ya. HP Vivo Y91C ini yang seperempat ya. Oke, dan di sini bahkan saya minta sandinya sama yang punya HP guna untuk memastikan bahwasannya LCD touchscreen-nya ini bagus dan nggak ada kendala sebelum kita lem kemarin guys ya. Nah oke, kita masukin dulu sandinya. Oke bang, dan di sini tuh untuk gambar LCD-nya, lumayan bagus guys ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Coba ini kita buka. Nah pelindung layar sementaranya ini coba kita buka dan, kalau kita lihat untuk gambar LCD-nya ini tuh bagus guys ya. Nah ini kalau segelnya ini guys, ini bisa kita gosok-gosok dia hilang. Coba kita gosok-gosok. Nah, oke. Nah, untuk yang bagian dalam itu sebenarnya sudah saya hilangkan, guys ya. Ini yang bagian pinggirnya aja tuh ya. Kita gosok-gosok aja, Bang. Hati-hati, guys. Baiklah, di sini kita akan mereview LCD touchscreen. Nah, sebelum kita review, berapa harganya, Bang? Oke, coba kita cek. Kita beli di Shopee guys ya, dan untuk link pembelian produk ini, LCD touchscreen ini nanti aku taruh di deskripsi. Nah, oke. Di sini tuh
Ya, harganya 133.000 guys. Nah, saat saya membeli harganya 133.000 dan barengan sama LCD touchscreen Vivo Y51 ya. Ini Y51 yang lama atau Y51L guys ya. Nah, harganya 130.000 dan baterai Asus Zenfone 3 Max tuh, dan fleksibel atau tombol on off sekaligus tombol volume Vivo Y12, Y15 ya, cocok guys ya. Untuk Y12 sama Y15 cocok ya. Dan Y17 cocok juga untuk tombol on off-nya ini. Sekaligus sama baterai Vivo Y51L B-95 ya. Nah, ini kita akan ganti juga LCD touchscreen untuk HP Vivo Y51L ini sekaligus sama baterainya guys ya. Seperti itu. Jadi harga LCD touchscreen untuk Vivo Y91 ini atau Y91C, tapi ini cocok di berbagai tipe Y ini ya. Y91, Y93, Y95, Y1S, Y91C, Y1S. Ada F-nya ini. Coba. Oh, full set. Y1S full set. Oh, ini full set. Nah, harganya 135.000 dan terjual 6,7.000. Waduh, angka yang banyak itu guys ya. Nah, saat kita beli harganya 133.000, jadi ini naik 2.000 guys ya. Dan seperti kataku tadi, untuk link produknya nanti ku taruh di deskripsi. Jadi harganya 135.000. Tapi saya akan kasih judul video ini review LCD touchscreen Vivo Y91C seharga 133.000 karena saya belinya 133.000 guys ya, dan terjual udah 6,7.000 ya. Link pembelian produknya silahkan cek deskripsi. Oke, nah sampai di sini coba saya akan mereview LCD touchscreen untuk HP Vivo Y91C ini guys. Ternyata dari segi gambar LCD ini bagus guys ya. Ini mau sama saja nih dengan yang ori pabrik guys ya untuk kualitas atau gambar LCD-nya ini. Tuh, menurutku dengan harga 133.000 ini, menurutku ini worth it untuk kita beli. Oke, coba di sini kita masukin lagi sandinya. Iya. Nah, tuh untuk gambar LCD-nya, oh mantepnya guys ya, selayaknya yang ori pabrik nih dari gambar LCD-nya ini. Nah, oke. Nah, tuh tidak ada bercak-bercak, tidak ada tompel-tompel, tidak ada flek hitam, dan juga tidak ada bercak kuning di pinggir kiri kanan atau bayangan ya, bercak kuning atau bercak putih itu kagak ada. Dan ini oke guys ya, mantep untuk gambar LCD-nya. Nah, sekarang kita akan mengecek touchscreen-nya. Bintang pagar 558 pagar. Nah, oke. Di bawah masuk ke engineer test ini atau factory test. Di sini kita akan mengecek untuk ininya guys, untuk touchscreen-nya. Nah, handwriting, dan ini coba kita hijaukan aja yang kotak-kotak kosong ini. Dan kalau memang terjadi ghost touch atau layar sentuh error, nah biasanya tanpa kita sentuh dia hijau-hijau sendiri guys ya, dan ini tidak, ini aman tuh. Dan kalau ini udah penuh semua, ini akan kembali otomatis. Itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua. Nah, untuk kesensitifan touchscreen-nya dari cara kita menyentuh tangan kita daratkan ke touchscreen-nya ini, itu sama banget 100% kesensitifannya dengan yang ori pabrik. Dan untuk gambar LCD-nya bagus juga, dan di sini tidak ada pengecekan gambar LCD atau warna LCD kayak warna merah, warna biru, warna hijau, tapi di sini ada warna putih aja guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ini warna putihnya ini bagus guys. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini tinggal kita lihat-lihat saja guys ya untuk gambar LCD-nya. Yang penting itu touchscreen-nya, karena touchscreen itu untuk memfungsikannya atau mengetes fungsinya itu mesti kita ini kan, mesti kita sentuh. Nah, kalau LCD-nya ini kita bisa melihat aja langsung dari gambar LCD-nya kayak gini kan, itu bagus.
Untuk kualitas gambarnya mau 11-12 aja juga sama yang ori pabrik guys ya. Nah bagus, mantep bang. Tuh teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini kita akan mengecek proximity sensornya atau sensor teleponnya di sini. Kita kembali bintang pagar 558 pagar engineering test, dan di sini kita cari proximity sensor. Nah ini infrared proximity test, dan coba kita dekatkan tangan kita. Tuh, kalau kita dekatkan tangan kita, sensornya akan berwarna hijau kayak gini. LCD-nya itu menandakan bahwasanya sensornya ini tidak tertutup ya. Biasanya kalau kita ganti LCD touchscreen itu ada aja guys ya, setelah ganti LCD touchscreen tanpa kita dekatkan tangan kita ke sini dia hijau aja kayak gitu. Ketika kita mengecek proximity sensor itu menandakan bahwasanya sensornya tertutup ketika kita ganti LCD touchscreen seperti itu, dan ini sensornya normal. Jadi dengan harga 133.000 yang belum ongkir ini, dengan kualitas LCD yang ditampilkan dan kualitas touchscreen, kesensitifan touchscreen yang kita rasakan tadi, serta proximity sensornya aman-aman saja, dan juga di sini bisa mengatur kontras guys ya, bisa mengatur kontras atau kecerahan. Nah menurutku ini sungguh sangat worth it untuk kita beli. Nah tapi apabila teman-teman ganti di service counter service ya, harganya lebih dari ini guys ya. Nah biasanya orang service itu ngambilnya kayak saya di Shopee juga. Nah tentunya ketika kita ganti LCD touchscreen pelanggan kita, ada biaya atau jasa service atau penggantian LCD touchscreen ini. Nah belum lagi kita mesti harus menggaransi kan. Nah itu ada biaya tambahan guys. Jadi harga 133 itu harga barang belum ongkir ya, belum ongkir. Jadi kalau di daerah saya itu lebih dari 133.000 itu karena ditambah ongkir, ditambah biaya jasa kita, dan ada biaya untuk garansi juga seperti itu guys ya. Dan menurutku dengan harga 133.000 dengan kualitas LCD touchscreen yang diberikan dan proximity sensor nggak tertutup serta brightness bisa kita atur atau kita mainkan atau kita aturlah kontrasnya, dan serta tampilan fisik oke. Nah hampir kelupaan, kita harus mengecek tampilan fisik guys ya. Dari segi tampilan fisik ini presisi banget sama dengan yang ori pabrik untuk ketipisan atau ketebalannya, sehingga ketika dipasang tidak merenggang dan juga tidak ada cahaya yang bocor dari pinggir kiri kanan. Nah bagaimana cahayanya mau bocor dari pinggir kiri kanan kalau ini dipasang bisa rapet dan presisi. Nah jadi kesimpulannya dengan harga 133.000 ini, dengan kualitas LCD yang diberikan dan kesensitifan touchscreen yang kita rasakan, serta proximity sensor tidak tertutup dan brightness bisa diatur, serta tampilan fisik oke-oke saja. Kalau kita nggak ngasih tahu seseorang atau teman kita ini yang seperempat udah pernah diganti, orang nggak akan tahu guys ya, karena ini selayaknya yang ori pabrik. Dari segi tampilan fisik dan segi kualitas LCD touchscreen layaknya yang ori pabrik. Dengan harga 133.000 ini menurutku sangat worth it untuk kita beli. Demikian saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Hitung. Kalau ada pertanyaan silahkan guys komen-komen aja. Kalau ada yang pengen disampaikan silahkan komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Hitung. See you the next video my brotherku.